Media tanam merupakan faktor terpenting yang menentukan kesuburan tanaman kita. Pemilihan media tanam dengan komposisi yang tepat serta nutrisi yang seimbang menjadi faktor penting agar tanaman hias kita tumbuh sehat, subur, rimbun, berwarna cerah, dan tahan terhadap hama. Nah guys, di video hari ini aku berbagi tips cara membuat media tanam ajaib dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Mengapa aku katakan ajaib? Karena dalam media tanam ini terkandung unsur hara atau nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman hias kita. Bahan-bahannya sederhana ya guys. Jadi di sini aku menggunakan cangkang telur. Ini aku kumpulin tiap hari. Jika aku memasak telur, maka cangkangnya aku kumpulin. Demikian juga dengan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Aku kumpulin setiap kali aku habis memasak. Kemudian aku tambahkan dengan sekam mentah ya guys ya. Jadi untuk kita yang hidup di desa, keberadaan sekam mentah ini sangat mudah diperoleh ya guys ya. Bagi sahabat yang udah subscribe channelku, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys. Dan bagi sahabat yang baru saja menemukan channelku, please klik tombol subscribe, like, komen, serta share ya guys. Nanti ketika channelku sudah tembus 1000 subscriber, akan ada giveaway menarik berupa aglonema yang cantik untuk subscriberku yang beruntung. Nah, buruan di subscribe ya guys ya. Berikut ini aku sampaikan informasi unsur hara atau nilai gizi yang terkandung di dalam sekam mentah, kulit bawang merah dan bawang putih, serta cangkang telur. Disimak baik-baik ya guys. Bahan-bahan yang harus kita siapkan, yang pertama adalah air sebanyak 3 liter. Kemudian gula merah. Selanjutnya cairan EM4 yang bisa kita beli secara online atau kita dapatkan di toko-toko pertanian. Nah, perbandingannya itu guys, EM4 nya itu 1, kemudian gula merah atau gula putihnya 1, dan airnya 50. Nah, biar lebih gampang, ini aku menggunakan air bersih, air sumur bersih ya, sebanyak 3 liter, dan EM4 nya aku menggunakan 4,5 tutup botol yang paling luar dari EM4. Dan gulanya bisa pakai gula merah atau gula putih. Aku menggunakan 4,5 tutup botol EM4 gula merah. Kita larutkan gula merah dan EM4 di dalam air yang sudah kita sediakan tadi, diaduk merata sampai menjadi larutan yang homogen. Setelah larutannya homogen atau tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit. Tujuannya untuk mengaktifkan bakteri. Sambil menunggu kita mengaktifkan bakteri, kita siapin dulu medianya guys. Di sini aku juga menggunakan kulit pisang yang sudah busuk. Nah, ini karena kulit pisangnya ukurannya masih besar, maka aku kecilkan ukuran kulit pisangnya sehingga ukurannya menjadi lebih kecil supaya proses fermentasinya berlangsung lebih sempurna.
Demikian juga dengan ukuran cangkang telur. Ini cangkang telurnya masih besar-besar. Nah, kita perlu menghancurin cangkang telurnya seperti ini supaya ukurannya lebih kecil, sehingga proses fermentasinya bisa berlangsung dengan sempurna. Langkah selanjutnya, kita campurkan semua bahan, sekam mentah, cangkang telur, dan kulit bawang putih dengan larutan EM4 yang sudah kita aktifkan selama 10 menit tadi ya guys. Sebetulnya bahan-bahan pembuatan dalam media tanam ini tidak terpaku seperti yang aku contohkan ya. Jadi misalnya sahabat punya bekas sayur-sayuran yang sudah tidak dipakai, nah itu juga bisa kita campurkan ke dalam media ini. Tentu nanti hasilnya semakin baik. Selanjutnya kita campurkan larutan gula serta EM4 ke dalam sekam, kulit bawang putih, bawang merah, dan cangkang telur sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk sampai merata. Dalam pencampuran larutan ini kita tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Jadi cukup medianya itu basah. Basah di sini dalam artian ketika kita pegang media tanamnya itu seperti ini guys. Jadi tidak menggumpal jika kita kepal. Tidak menggumpal jika dikepal, tapi juga tidak menetes airnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini dirasa sudah cukup. Langkah terakhir ya sahabat, masukkan sekam yang sudah kita basahi dengan larutan EM4 tadi ke dalam kantong plastik. Kita bisa pakai kantong plastik yang bening, tapi di sini karena adanya itu plastik kresek, maka itu nggak apa-apa kita pakai plastik kresek. Setelah itu kantong plastik ini kita tutup rapat supaya tidak ada udara yang masuk. Kenapa kita tutup rapat? Karena proses fermentasi EM4 ini berlangsung secara anaerob. Artinya proses fermentasinya tidak membutuhkan udara. Jika proses fermentasinya ini terkena udara, maka tidak akan berhasil. Nah, oleh karena itu kantong plastiknya perlu kita tutup rapat-rapat. Setelah ditutup rapat-rapat, kita tempatkan di ruangan yang teduh, tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nah, di sini aku akan menempatkan kantong plastik ini di gudang. Akan butuh waktu sekitar 1 bulan supaya fermentasinya berlangsung sempurna dan media tanam yang dihasilkan juga berkualitas bagus, atau aku menyebutnya media tanam ajaib. Nah, gimana guys, mudah bukan cara fermentasinya? Silahkan dicoba di rumah ya. Kita jumpa lagi pada part 2 1 bulan yang akan datang. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.